Halo guys, perkenalkan nama saya Ayuni Nuraini, mahasiswa IP Garut dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mereview buku yang saya baca yaitu tentang politik, partai politik, dan perempuan. Nah, kenapa saya tertarik dengan buku ini? Karena saya ini pernah membaca tentang seorang perempuan yang ingin aktif dalam bidang politik. Nah, di mana dalam cerita itu ada seorang perempuan yang tinggalnya itu di pedesaan. Nah, dalam cerita itu tinggal seorang perempuan bernama Maya. Sejak kecil, Maya telah menyaksikan bagaimana keputusan politik memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk keluarganya. Ayahnya Maya seorang petani yang sering kali terpuruk dalam kesulitan ekonomi akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Nah, sedangkan ibu Maya meskipun seorang ibu rumah tangga, aktif dalam organisasi perempuan yang lokal yang berjuang hak-hak dasar. Maya tumbuh dengan kesadaran bahwa seorang perempuan seringkali terlibatkan. Contohnya ketika ada pertemuan di desa, suara laki-laki mendomisi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan itu hanya mendengarkan saja. Ia seringkali bertanya-tanya, mengapa perempuan tidak diberi kesempatan untuk berbicara? Mengapa ide-ide mereka tidak pernah dianggap penting? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang terus membara dalam pemikirannya dan memicu keinginan untuk berjuang dalam aktivitas aktif dalam bidang politik. Nah, di sini saya menemukan bukunya tentang politik, partai politik, dan perempuan. Nah, di dalam buku ini terdapat dari 104 halaman dan terdiri dari 3 bab, yang mana bab 1 itu menceritakan tentang demokrasi dan kapitalisme, komunikasi politik dan demokrasi, politik dan salurannya internet. Dan yang kedua yaitu tentang pendahuluan, yaitu melatar belakangi perempuan dan politik. Nah, bab ketiga yaitu sebuah catatan perempuan dalam bidang politik. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil yang saya baca dari buku ini, yaitu bab 1 tentang demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi dan kapitalisme. Istilah demokrasi yang sering kali kita kenal adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dikemukakan oleh Abraham serta menentukan keputusan atau kebijakan dengan suara terbanyak atau mayoritas. Dengan kata lain, memang sering kali atau ucap kali kita mendengarkan bahwa demokrasi selalu dikaitkan pada label rakyat. Kenapa hal tersebut? Nah, memang membuktikan bahwa rakyat mempunyai otoritas tertinggi dalam mengambil sebuah pengambilan keputusan atau membuat produk politik dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi melalui pemilihan dan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Nah, setelah demokrasi dimulai pada beberapa abad yang lalu, tepatnya pada zaman Yunani kuno dan Romawi, memang uang selalu memberikan nuansa yang berada dalam dunia politik. Bahkan Machiavelli sebagai pemikir politik pun harus berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa kekuasaan yang sangat dekat dengan uang. Gelombang demokrasi akhir-akhir ini memang merupakan sesuatu hal yang mendomisi perkembangan peradaban politik kontemporer. Hal tersebut tentu terjadi karena adanya dinamika isme-isme dalam dunia politik saat itu. Nah, antara sosialisme dan komunisme di satu sisi lain dan kapitalisme di sisi yang lain.